Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini ya. Dan kali ini saya akan membahas tentang para wanita yang berperan dalam peradaban Islam ya. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid. Nah, Khadijah ini adalah seorang wanita yang mandiri, berilmu, dan juga dermawan. Nah, Khadijah adalah juga bisa dikenal sebagai istri pertama sekaligus umat Islam pertama ya, yang menjadi pengikut Nabi Muhammad yang setia. Dia lahir di tahun 555 Masehi dari keluarga pedagang sukses di suku Quraisy Mekah. Nah, dia banyak belajar ilmu bisnis dari ayahnya Khuwailid bin As'ad. Nah, setelah ayahnya meninggal, segera ia mengambil alih tanggung jawab bisnis tersebut ya, yang saat itu didominasi oleh kaum pria. Mewarisi ilmu ayahnya, Khadijah menjadi salah satu pedagang paling sukses dan dikenal di Mekah karena kejujuran dan kebajikannya. Dia dikenal sebagai orang yang dermawan karena sering memberi makan dan memberi pakaian kepada siapa saja yang miskin serta membantu kerabatnya yang membutuhkan. Nah, sebelum menikah dengan Nabi Muhammad, Khadijah telah menjanda 2 kali karena kedua suaminya meninggal. Nah, saat suami keduanya meninggal, dia berpikir gak akan menikah lagi ya. Tapi takdir berkata lain. Malah Khadijah menjadi istri Nabi Muhammad karena dia sangat terkesan ya dengan kejujuran Nabi Muhammad saat membawa karavan dagangannya ke Suriah ya. Nah, mereka menikah dengan usia yang terpaut jauh. Saat itu Nabi Muhammad masih berusia 25 tahun sementara Khadijah 40 tahun. Nah, dalam perjalanan suka duka Nabi Muhammad menjalankan perintah yang Maha Kuasa, Khadijah dengan setia mendukung secara moral dan finansial hingga wafat di usia 64 tahun 6 bulan. Yang kedua adalah Nusaybah binti Ka'ab. Nah, Nusaybah ini adalah anggota dari suku Banu Najjar di Madinah yang terkenal karena keberaniannya di medan perang ya. Jadi tidak hanya pria aja ya yang berani di medan perang. Namanya itu dikaitkan ya dengan banyak pertempuran maksudnya. Yaitu ada pertemuan Baitul Aqabah, kedua perang Uhud, perang Hunain, perang Yamama, dan perjanjian Hudaybiyah. Dalam perang Uhud, dia juga menjadi seorang tokoh perang yang mengawal dan melindungi Rasulullah. Diceritakan juga bahwa kemanapun Nabi berada, Nabi dapat melihat wanita ini mengawal dan juga melindunginya dari lawan seperti perisai. Nah, dia menderita 12 luka dalam perang Uhud sebelum pingsan. Nah, ketika sadar, apa yang dia katakan? Dia menanyakan keselamatan Nabi. Dia juga terlibat pertempuran melawan Musailamah al-Kadzab. Nah, di mana dia kehilangan putranya dan dirinya sendiri menderita banyak luka. Kemudian tokoh yang berikutnya adalah Aisyah binti Abu Bakar. Nah, ini merupakan istri termuda dari Nabi Muhammad dan yang salah satu yang paling dicintai. Tapi selain itu, sebenarnya Aisyah ini memiliki peran utama dalam politik pada masanya. Nah, diketahui pada waktu itu dia juga meriwayatkan 2210 hadis dan sunnah dari Nabi Muhammad yang bersumber dari kehidupan sehari-hari, karena sebagai istri Nabi Muhammad pasti akan mengetahui apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nah, Aisyah juga pernah berperang ya, mengikuti perang di perang Basra ya. Nah, waktu itu dialah yang memimpin dan kemudian waktu itu dia kalah ya. Tapi meskipun begitu, dia juga dikenal akhirnya ya bahwa wanita itu dapat berjuang menentang patriarki.
atau kaum laki-laki ya. Nah, upayanya itu akhirnya menjadi catatan penting ya secara historis tentang perjuangan dan perempuan yang berdaya. Nah, tokoh berikutnya adalah Rabia Al-Adawiyah. Nah, dia lahir di Basra di Irak ya. Nah, Rabia ini merupakan salah satu ulama dan penyair muslim sufi. Waktu itu dia adalah seorang Buddha ya di Irak Selatan sampai mendapatkan kemerdekaannya. Ide-idenya tentang keagamaan dianggap paling penting dalam tradisi sufi awal. Dan dia dianggap sebagai salah satu pendiri tradisi cinta ilahi, dan idenya ini berfokus pada cinta pada Tuhan demi cinta itu sendiri dan pada keluar dari ketakutan atau bantuan. Nah, dia memilih kehidupan pertapaan daripada rumah tangga saat dia menolak ya berbagai lamaran pernikahan. Nah, dia hidup dalam pengasingan yang seringkali membawa kemiskinan, tapi keteguhannya ya itu nggak memudar ya. Banyak pria dan wanita sering mendekatinya untuk meminta bimbingan spiritual dan pengetahuannya tentang tradisi sufi. Terus kemudian ada Lubna dari Cordoba. Lubna ini merupakan tokoh yang hidup pada abad ke-10 Masehi. Dibesarkan di istana Sultan Abdurrahman ketiga. Nah, dia itu sangat berbakat ya. Nah, tapi tidak membanggakan kepopulerannya. Dia bertanggung jawab sama perpustakaan kerajaan di istana Andalusia di Spanyol yang memiliki sekitar 500 buku pada saat itu dan merupakan salah satu pustakawan terpenting di dunia waktu itu ya, karena ya jarang ya waktu itu ada perpustakaan kayak gitu yang semegah dan sebesar itu. Nah, selama hidupnya dia bekerja sebagai sekretaris khalifah, sebagai juru tulis, dan kemudian sebagai sekretaris pribadi putra Abdurrahman Hakam kedua ya. Nah, tapi pengetahuan dan keahliannya tidak terbatas pada menulis dan menerjemahkan saja, tapi juga ahli matematika dan dikenal telah mengajarkan persamaan matematika pada anak-anak jalanan. Selain itu, dia juga seorang penyair dan penulis kaligrafi. Banyak yang tidak tahu tentang Lubna karena hanya ada sedikit catatan sejarah tentangnya. Justru dulu yang ada sering dipertanyakan keandalan dan kemampuannya ya. Nah, seringkali dikemukakan bahwa Lubna ini mungkin satu orang ya, bukan satu orang maksudnya, melainkan dua wanita berbeda, yaitu Lubna dan Fatimah, yang secara kolektif memiliki bakat-bakat ini ya. Tapi catatan hidupnya itu dianggap sering bercampur dengan halaman sejarah. Nah, apakah itu benar atau enggak, tidak bisa disangkal bahwa wanita berdaya ya waktu itu dan layak untuk untuk peringati ya atau diingat. Oke, yang berikutnya ini adalah seorang tokoh yang bernama Sayyidah Al-Hura. Sayyidah ini lahir di Granada. Granada itu di Spanyol dan merupakan negara yang diperintah muslim terakhir ya di Spanyol. Keluarganya pindah ke Maroko setelah jatuhnya kekaisaran yang ada di sana tahun 1492. Dia bersama dengan suami pertamanya membangun kembali kota Tetuan di Maroko Utara yang kemudian dia kuasai sendiri setelah kematian suaminya pada tahun 1515. Nama aslinya itu tidak diketahui dan sebutannya ya seperti itu ya, Sayyidah Al-Hura. Nah, karena sifatnya yang kuat dan berani, Sayyidah Al-Hura artinya adalah wanita mulia yang bebas dan mandiri, wanita berdaulat yang tidak tunduk pada otoritas superior. Nah, dia akhirnya menjadi orang terakhir dalam sejarah Islam yang memegang gelar Al-Hura atau Ratu. Nah, dia juga dikenal sebagai Hakimah Tetuan yang berarti gubernur Tetuan. Nah, itu dia ya tokoh-tokoh wanita pada masa peradaban Islam. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.